Tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Hari Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Nah itu bawa. harapanku Ya, mari Pak. tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberi diri kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau beri konsentrasi yang baik, seluruh hidup kami boleh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah Engkau Tuhan dan firman yang tidak terbatas itu boleh memberi pertolongan dan kekuatan kepada setiap kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali ya. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul, dengan tema, sama-sama kita baca yang oranye di atas, apa? Kuk yang menyenangkan. Kuk yang menyenangkan. Nah, kata lain dari kuk itu apa Bapak Ibu? Pernah baca di Alkitab? Belum ya? Ayo kita baca, saudara. Saya berharap semua pandangan ke depan, karena ayatnya juga saya sudah tulis. Anggaplah Bapak Ibu nonton bioskop. Pernah nonton bioskop? Pernah ya? Nah, waktu nonton bioskop kira-kira ada yang ngobrol sendiri nggak? Kalau ada yang ngobrol sendiri, temennya berkata, kalau kamu ngobrol keluar, gitu ya, saudara. Lalu makan popcorn atau snack, iya kalau di gedung bioskop. Kalau di gereja, makan permen. Oh, enggak, saudara-saudara. Nah, jadi Bapak Ibu pandangannya ke depan, apalagi layarnya udah besar, mantap ini. Saudara lihat, nah waktu saudara nonton film, nonton bioskop itu, yang membuat saudara mau nonton itu, alasannya apa? Judulnya bagus, ceritanya bagus, atau apa yang bagus? Apa yang terkenal? Apanya saudara? Oh, nggak pernah nonton bioskop ya? Oh, rohani semua saudara. Ya aktornya, betul saudara. Saya tuh suka nonton film yang jagoannya gundul itu loh. Siapa itu? Sampai saya ngomong sama istri saya, ini jagoanku main ini.
Ya sekarang di YouTube kan banyak saudara. Jason Statham itu loh ya. Wah itu kalau main, waduh, Transporter 1, 2, 3, 4 lah. Sampai apa lagi saudara? Ada lagi yang judulnya banyak saudara. Nah Bapak Ibu, aktornya. Nah pada pagi hari ini aktornya adalah bukan saya, bukan pembicara. Aktornya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu menikmati firman Tuhan seperti saudara menikmati sebuah film ya. Konsentrasi semua tertuju ke depan. Nah mari kita lihat saudara, kuk yang menyenangkan di dalam Matius pasal yang ke 11 ayat 28, 29 dan 30. Mari kita baca sama-sama. 23. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sama-sama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sama-sama ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan terjemahan baru edisi kedua. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan. Nah Bapak Ibu, apa artinya kuk? Sama dengan beban. Ya, tadi firman Tuhan mengadakan sebab kuk atau beban yang kupasang tadi apa? Menyenangkan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apa artinya kuk, apa artinya beban? Ternyata kalau saudara lihat ya, itu loh yang ada di punggungnya sapi atau kerbau itu loh. Itu namanya kuk, Bapak Ibu. Nah, gandar kayu yang berat dipasang di tengkuk seekor atau beberapa ekor lembu atau kerbau jantan, Bapak Ibu. Kalau Elisa sedang membajak, kata Alkitab, dengan 12 pasang lembu. Berarti tanahnya sangat luas sekali, sehingga perlu 12 pasang, berarti berapa? 24 ekor ya, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan itu narik. Ya, kalau gambar yang pertama itu ya narik bajak, ada yang sapinya hanya satu, nah itu pasti berat nih saudara ya. Karapan sapi pernah nonton? Narik siapa itu? Nggak ada yang ditarik, ya orangnya kan naik di situ ya saudara. Itu juga berat kan, nggak ada rodanya soalnya Bapak Ibu. Nah jadi saudara lihat ya, narik di ladang ya, menggemburkan tanah. Terus saya masih ingat kalau di Kediri dulu waktu masa kecil itu ada 2 sapi, lalu ada bukan dokar, ini apa? Cikar. Ya, tadi di depan UPN ada dokar, kuda yang bawa, tapi kuda itu nggak diberi kuk atau beban saudara. Ya toh, jadi nggak terlalu berat, apalagi ada rodanya. Tapi lihat waktu itu saya melihat cikar itu ya, gerobak besar itu dengan 2 ekor sapi, lalu barang yang diangkut itu apa? Bambu, betul ya? Bambu yang panjang-panjang itu loh. Waduh, sampai jalannya itu pelan-pelan sampai keluar apa itu? Air liurnya sapi itu ya Bapak Ibu. Kalau jalannya pelan dicambuk sama yang kendalikan, betul saudara? Ya, padahal itu capeknya, beratnya minta ampun. Saya bisa bayangkan ketika lewat, waduh saudara. Tapi itulah yang ada di tengkuknya, di pundaknya sapi itu. Lalu ngangkat kayu, ngangkat apa sajalah, bawa apa saja. Nah itu namanya kuk, namanya beban. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan kuk itu menyenangkan atau sebaliknya menyulitkan. Menurut Bapak Ibu, beban itu menyulitkan apa menyenangkan? Siapa yang setuju menyulitkan? Oh, nggak ada. Tapi kenyataannya kok sulit ya. Tadi lagu bahasa Jawa tadi itu loh saudara. Ingat ya, lagu bahasa Jawa tadi. Masalahnya gonta-ganti. Ya gonta-ganti juga ya. Tapi ada masalah yang sama juga. Ya toh, 1 selesai, 5 menunggu. Menyusul. Ya saudara-saudara. Beban itu menyulitkan apa menyenangkan? Menyenangkan. Tapi kenyataannya menyenangkan apa menyulitkan, saudara? Ini Tuhan Yesus salah apa benar kalau begitu ya? Kalau mau jujur namanya beban itu yang menyulitkan. Coba lihat, angkat beban, angkat batu seperti yang perempuan itu kira-kira menyenangkan apa menyulitkan? Waduh, ini alat musik, dulu ada meja besar ya. Bawanya ke lantai 2 itu gimana dulu tuh? Ada lift mungkin ya, nggak apa-apa. Atau buat bangku yang meja yang besar dulu di atas mungkin.
Saya bisa bayangkan loh, itu ngangkatnya gimana ya, saudara? Oke, terus musik, speaker, nggak usah pakai lift dulu, saudara. Kira-kira bawa, ya yang nomor bawah ya, naik tangga bawa beban itu kira-kira gimana? Sulit apa seneng? Kalau saudara naik pesawat, tas kopernya besar, saudara taruh mana? Ya di bagasi atau di kabin. Ya, diangkat. Sudah naik mobil, barangnya tetap diangkat, mau saudara? Enggak, pasti diletakkan, betul. Kita bawa barang saja, masuk lift aja, barangnya diangkat atau diletakkan, walaupun hanya berapa detik saja. Ya kita letakkan di bawah. Kenapa? Karena beban itu sangat berat. Nah, apalagi kalau saudara jalan-jalan. Kalau saudara jalan-jalan ke mall itu pernah lihat enggak barangnya banyak? Biasanya yang barangnya banyak itu biasanya yang bawa istrinya atau mamanya. Karena anak-anak sama suaminya nggak mau barangnya banyak-banyak. Kenapa? Ya ganggu, betul saudara. Nggak bisa jalan cepat. Tapi kasihan si ibu, si istri itu seperti Dora ya. Tasnya itu penuh dengan barang-barang. Nah Bapak Ibu, secara jujur sekali lagi, beban itu, kuk itu menyenangkan apa menyulitkan? Gak ada yang jawab saudara. Menyulitkan. Betul ya saudara? Menyulitkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan berkata apa? Sebab kuk yang kupasang, beban yang kuletakkan di atas pundakmu itu, terjemahan baru edisi kedua mengatakan apa? Menyenangkan dan bebanku pun ringan. Loh kenapa saudara? Kita mungkin berulang kali membaca ayat-ayat ini. Tapi maksudnya apa? Sampai dikatakan beban itu menyenangkan dan beban itu sangat ringan. Padahal kenyataannya beban itu sangat berat, sangat menyulitkan. Tapi Tuhan tadi berkata, beban yang kupasang, kuk yang kupasang itu sekali lagi menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, mari kita merenungkan apa rahasianya sampai kita bisa mengerti perkataan Yesus bahwa beban itu ringan, bahwa beban itu menyenangkan. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Oke, yang pertama. Tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah Bapak Ibu, yang pertama harus meresponi undangannya. Ini beberapa hari terakhir ini kan banyak yang menikah toh saudara. Kenapa saudara hadir di dalam pernikahan itu? Ya karena diundang. Nah waktu saudara diundang ada surat undangannya, kartu undangannya. Sekarang sudah bentuk internet ya, bentuk di HP semua ya undangannya canggih-canggih saudara. Nah kenapa saudara mau datang? Memang yang pertama diundang, yang kedua ada nggak Pak nggak diundang datang? Ya ada sih. Gitu ya saudara, yang nekat-nekat itu ada. Ya, nah jadi diundang terus yang kedua, kenapa saudara datang? Itu loh. Ya, siapa yang mengundang? Pernah enggak saudara berpikir, yang ngundang aku ini siapa? Ya, oke. Kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu, suatu saat ya, saya ini diundang sama Pak Lurah. Pak Lurah yang mantu, saudara. Seumur-umur baru kali ini Pak Lurah ngundang. Ya saya pengurus RT salah satu Bapak Ibu ya. Ngundang semua pengurus RT di wilayah di RW tempat kita. Saya ngomong sama istri, loh Pak Lurah gak kenal aku juga gak tahu Pak Lurahnya yang mana. Kalau ke kantor kelurahan biasanya yang ngurusi kan bukan dia. Ya toh saudara, stafnya kan. Ini kok ngundang. Saya hanya berpikir satu hal, Pak Lurah ngundang. Kira-kira menurut saudara Pak Lurah orang penting gak? Pejabat apa bukan? Oke, kalau lebih tinggi lagi, Pak Camat ngundang. Atau lebih tinggi lagi, Pak Wali Kota ngundang, betul. Atau lebih tinggi lagi, Gubernur ngundang. Terus terakhir, ada yang lebih tinggi lagi, siapa yang ngundang? Presiden ngundang. Ada teman-teman yang diundang oleh Pak Presiden waktu 17 Agustus itu loh. Ada beberapa hamba Tuhan kan diundang. Senengnya, bangganya, mempersiapkan jas yang terbaik Bapak Ibu. Karena memang harus pakai baju jas. Katanya gitu saudara-saudara. Mempersiapkan yang terbaik. Lalu kenapa kamu senang sekali? Presiden ngundang. Walaupun ngundangnya apa? Untuk ikut upacara. Bapak Ibu Saudara, pernah gak kita berpikir?
Yang mengundang saya dan saudara itu bukan sekedar manusia, bukan sekedar pejabat. Tapi siapa yang mengundang? Tuhan Yesus, pencipta Allah kita. Pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang meresponi undangan dari Yesus? Kita saja cancel datang, diundang pejabat aja rasanya berdosa sekali, rasanya tidak enak. Betul saudara? Sudah diundang kok tidak mau datang. Apalagi Tuhan Yesus mengundang saya dan saudara. Kalau seandainya kita tidak datang, perasaan yang mengundang bagaimana? Kecewa enggak saudara? Kecewa loh. Nah, berapa banyak orang Kristen itu sebenarnya mengecewakan hati Tuhan, menduka citakan hati Tuhan, membuat sedih hati Tuhan. Kenapa beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul rasanya berat? Karena kita pikul sendiri, saudara. Dan ketika kita pikul sendiri, kita tidak datang kepada Tuhan, dan akhirnya beban itu rasanya berat. Lalu yang kedua apa? Kita menduka citakan hati Tuhan. Nanti kita akan belajar, saudara. Kenapa dikatakan bebanku itu ringan, bebanku itu menyenangkan? Waduh, saudara, ketika saya menyelidiki ini, ternyata saudara-saudara bukan sekedar meresponi undangannya untuk datang kepada Tuhan, tapi yang terpenting adalah siapa yang mengundang. Yesus yang mengundang saudara-saudara untuk datang kepadanya. Nah, tadi dikatakan siapa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini letih lesu, beban berat itu beban apa? Seringkali ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, aku punya beban, punya masalah yang sangat berat. Apa itu? Hutang. Kalau ini yang bayar siapa, saudara? Yang bayar siapa ini? Yang kedua, yang pakai uang hutangan itu siapa? Tuhan apa? Manusia? Manusianya kan? Berarti kalau gitu yang bayar siapa? Iya, kok Tuhan yang suruh bayar? Nah, kalau masalah hutang piutang, ya yang menyelesaikan siapa? Ya yang bersangkutan. Harus kerja ekstra keras supaya apa? Bisa bayar hutang. Ya, Tuhan menolong. Ya, dalam hal apa? Tuhan beri kesempatan, peluang untuk bisa kerja tambahan. Nah, itu cara Tuhan. Solusinya yang Tuhan berikan. Tapi yang bayar tetap ya kita yang bayar. Betul, saudara? Nah, tapi konteks ayat ini sebenarnya ketika saya dan saudara meresponi undangannya untuk datang kepada Tuhan, ketika saya dan saudara punya beban yang sangat berat itu, yaitu apa? Beban dosa. Ini konteksnya, saudara-saudara. Makanya ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan, aku memberi damai sejahtera, aku memberi sukacita. Itu artinya apa? Ketika aku sudah berikan pengampunan dosamu, kamu merasa lega, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, ketika orang sedang bermusuhan, kira-kira sebenarnya enak apa enggak? Punya masalah gitu ya, enak apa enggak? Kalau mau ketemu atau melihat orangnya itu mendatangi yang bersangkutan apa lari? Biasanya, waduh, aku belum bayar sama dia. Nah, lari apa datangi? Harusnya datangi, maaf ya aku masih belum bisa bayar nih, gitu kan? Tapi faktanya datangi apa lari? Mumpung gak lihat dia, aku tak pergi ke... Nah, saudara, gitu kan? Nah, Bapak Ibu lihat loh. Saudara-saudara itu ya bagaikan orang yang punya masalah itu. Masalah apa? Hutang piutang itu tadi. Pasti yang berhutang ini ketakutan luar biasa. Yang dihutangi ya tenang-tenang saja, betul saudara. Nah sama. Saya dan saudara di hadapan Tuhan itu bagaikan kita punya hutang yang sangat besar. Saudara. Hutang yang sangat banyak. Ingat hamba yang punya hutang 10.000 talenta itu. Raja berkata, Matius 18 nanti dibaca, saudara. Sudah memohon, aku tidak bisa melunasi hutang ini. Akhirnya kita mengatakan apa? Raja membebaskan. Betul? 10.000 talenta itu berapa? Pernah hitung, saudara? 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 6.000 hari. Karena 1 dinar 1 hari. 6.000 hari dijadikan tahun dibagi berapa, saudara? Hah?
12. Pokoknya saya hitung itu bisa lunas dalam jumlah 164 sekian ribu tahun. Jadi 10.000 talenta itu bisa dilunasi ketika bekerja, orang itu bekerja dengan umur 164.000 tahun. Saya mau tanya umur saudara berapa? Kemarin kita Kadiasa, Oma meninggal umur 98 tahun. Waduh, senior sekali ya, 98 tahun. Anak-anaknya, cucunya, cicitnya, saya lihat juga nggak ada yang sedih, nggak ada yang nangis, saudara-saudara. Kenapa? Ya sudah, waktunya. Sudah 98 tahun umurnya. Nah Bapak Ibu, karena nggak bisa bayar, raja itu berkata, udah aku bebaskan kamu. Raja ini bicara siapa sebenarnya? Tuhan sendiri. Lalu hamba yang berhutang sangat banyak itu tadi, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga, itu adalah kondisi orang berdosa. Makanya saudara, raja mengampuni, raja membebaskan. Dan hari ini kita belajar, ketika saudara meresponi undangan itu, maka kita juga harus tahu siapa yang mengundang kita. Yesus itulah yang mengundang kita. Berapa banyak, sekali lagi, orang percaya tidak mau datang kepada Tuhan. Dan itu menduka citakan hati Tuhan. Nah saya berharap Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata apa? Bebanku pun ringan, bebanku menyenangkan. Kenapa? Karena kita diberi kelegaan. Kenapa? Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kejahatan kita, pemberontakan kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui Kristus di atas kayu salib. Harusnya saya dan saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami kelegaan. Yang kedua soal apa saudara? Bukan hanya dosa. Soal pelayanan, kegiatan, agama, ibadah. Itu juga kadang orang berpikir memberatkan. Kok ke gereja lagi? Nah, pernah dengar enggak omongan begitu? Jangan-jangan kita juga berkata begitu ya. Kok minggu lagi? Kenapa? Memangnya kalau minggu lagi, ya ke gereja lagi. Kenapa? Ya melayani Tuhan lagi. Tapi coba kalau minggu lagi mencer, ringan apa berat? Wah, nggak ada orang di sini ya saudara ya. Senang gitu ya saudara ya. Tapi kalau pelayan lagi ke gereja lagi, rasanya. Kenapa kok nggak pagi-pagi ibadahnya? Kok cari yang siang apa yang sore? Nggak bisa bangun. Ada yang alasan kayak gitu. Jadi ke gereja pagi itu rasanya berat sekali. Ada yang begitu saudara. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saudara lihat, kenapa? Karena engkau melakukannya bukan karena meresponi undangan Tuhan. Kita melakukannya bukan karena kita tahu siapa yang mengundang kita. Makanya kita rasanya berat. Tapi kalau kita tahu siapa yang mengundang kita, dan ketika kita datang, bersuka cita enggak? Sukacita. Seharusnya orang Kristen, orang percaya itu datang kepada Tuhan bersuka cita. Seharusnya orang Kristen melayani Tuhan itu bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bebanku pun menyenangkan, bebanku sangat ringan. Kalau seandainya segala rutinitas, kegiatan kerohanian, pelayanan kita anggap sebagai beban. Tapi sebenarnya itu bukan beban Bapak Ibu. Coba lihat, beban dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Terus, apa yang kita balas kepada Tuhan? Manusia saja bisa tahu yang namanya balas budi. Betul ya saudara? Engkau berbuat baik kepadaku, pasti aku juga ingat akan kamu. Kalau seandainya yang bersangkutan yang ditolong itu tidak ingat dia, pasti ada orang lain yang akan melakukan yang sama seperti yang dia pernah lakukan. Selalu begitu saudara. Karena itu kata Alkitab, itu ajaran Alkitab sebenarnya. Bapak Ibu, menabur kebaikan hati, menabur kemurahan hati, engkau akan menuai kebaikan hati. Bukan kepada dari yang bersangkutan, tapi bisa jadi dari orang lain. Itu hukum Alkitab Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita belajar, beban dosa yang begitu berat yang sudah merintangi kita, ditanggung oleh Kristus, diselesaikan. Nah ini yang tadi dikatakan kabeh beres itu. Semua beres itu apa? Dosa kita sudah beres ditanggung oleh Kristus. Dia cukup mati satu kali untuk membereskan semua dosa kita. Nah, kita punya masalah betul. Mungkin saudara berpikir, wah orang itu duitnya banyak ya. Gak punya masalah itu sepertinya. Siapa bilang saudara?
Saya ketemu orang sangat kaya, Bapak Ibu Saudara, ternyata walah, ya ada masalah. Sing anake jatuh, jarine patah. Apalagi Saudara. Hati-hati orang tua ya, kalau sudah duduk jangan cepet-cepet berdiri ya. Ada teorinya ya. Langsung berdiri, salah ceklek. Aduh. Keluar duit lagi enggak? Itu masalahnya. Kayak gitu loh. Coba kalau masalah yang begitu tuh dibalik menimpa kita Bapak Ibu. Saya sama istri sampai ngomong, coba kalau seandainya masalah itu dibalik ya. Semua yang dialami tadi itu kita alami, kira-kira sanggup enggak? Dikit-dikit metu duit, dikit-dikit keluar duit, dikit-dikit jutaan, bahkan puluhan juta. Coba lihat, sanggup nggak kira-kira? Enggak, Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah karena Tuhan itu tahu kemampuan kita masing-masing. Ya, Tuhan memberi apa di situ cobaan atau ujian tidak melampaui kemampuan kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu si A, si B, si C mampunya seberapa. Nggak mungkin masalah Pak Joko ke saya, masalah saya ditimpakan ke Pak Joko, nggak mungkin saudara. Tuhan nggak mungkin salah menempatkan masalah itu. Jadi rahasianya apa yang pertama? Responi undangannya dan kita tahu siapa yang mengundang. Ben, saudara. Nah, sekarang yang kedua. Tadi dikatakan apa? Dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Yesus. Bapak Ibu lihat. Orang-orang pada zaman Yesus, kalau kita baca Alkitab ya Bapak Ibu, orang-orang itu punya kerjaan sibuk nggak kira-kira? Ya, punya kerjaan ya. Orang-orang semua juga sibuk ya. Tapi lihat ketika Yesus pergi, Yesus berjalan, Yesus lewat, selalu dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Seolah-olah pekerjaannya dia tinggalkan Bapak Ibu ya. Dia lepas dulu untuk sementara karena ini ada Yesus yang datang di kota kita, yang ada di desa kita. Dia mau ngajar, dia mau melakukan mujizat. Wah, saudara. Kira-kira kalau Yesus itu datang ke jalan Taman Gapura depan itu, sana ya? Kok sana ya? Kira-kira kita mau turun lihat nggak, saudara-saudara? Nah terus gerejanya Pak Tim khotbah sama siapa ya? Sama kursi. Kalau saudara turun semua kan? Karena ada Yesus tuh di jalan. Kira-kira mau datang nggak? Kayaknya belum tentu ya. Kerjaanku repot, nggak bisa ditinggal lagi goreng. Nanti kalau gosong bagaimana? Ya itu ibu-ibu alasannya gitu ya. Kalau bapak-bapaknya ini lagi sibuk ini di kantor. Lah Bapak Ibu lihat. Orang pada zaman Yesus ketika Yesus datang. Dari kejauhan pun. Nah dulu kan belum ada ini ya Bapak Ibu ya. Dari mulut ke mulut. Saya bisa bayangkan, Yesus datang, Yesus datang, Yesus datang. Oh yang terkenal melakukan mujizat. Yang terkenal apa? Memberi makan ribuan orang. Kenyang, sisa lagi. Wah, yang bangkitin orang mati. Wah, kira-kira heboh enggak? Viral enggak kalau bahasa sekarang? Viral, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya berapa banyak yang datang kepada Yesus. Mereka bukan sekedar datang kepada Yesus melihat, menyaksikan mujizat saja Bapak Ibu. Tapi yang terpenting apa? Mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke kuk tadi. Ya, gandar kayu yang berat yang diletakkan ke 2 ekor lembu. Ternyata Bapak Ibu, ini bukan lembu yang ada di Indonesia atau di Pulau Jawa ya. Di mana kalau diletakkan kuk itu lembunya sama-sama besar apa sama-sama kecil? Sama-sama ya. Kalau besar ya besar. Tapi dalam konteks Yesus mengatakan itu Bapak Ibu, ternyata kuk itu diletakkan kepada 2 ekor lembu, lembu tua dan lembu muda. Seperti gambarnya itu. Mungkin saudara heran, waduh kasihan ya yang lembu kecil itu, betul? Ya, kasihan ya yang lembu kecil itu. Terbalik Bapak Ibu. Ternyata ketika Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku, pikulah kuk ini, karena beban ini, kuk ini ringan dan menyenangkan. Ternyata sebenarnya yang mengangkut gandar kayu atau kuk itu, Bapak Ibu, sebenarnya yang dominan itu yang lembu tua apa yang lembu muda sebenarnya? Yang lembu tua, yang lembu muda itu hanya ngikut sebenarnya. Ya, coba. Itu ngikut enggak? Dia hanya ngikut aja.
Yang kuat itu ditanggung, yang berat itu ditanggung sama yang lembu tua itu. Oke, ketika membajak, saudara, berjalan lurus, kira-kira lembu muda itu tahu nggak jalan lurus? Belok-belok Bapak Ibu. Makanya lembu tua itu ngajarin lurus, waktunya belok, waktunya apa. Digambarkan begitu Bapak Ibu. Makanya Tuhan tadi mengatakan, belajarlah kepadaku. Nah, siapa lembu tua, siapa lembu muda? Yesus memberikan perumpamaan. Nah, perumpamaan yang dia maksud sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Yesus bagaikan lembu tua, saya dan saudara bagaikan lembu muda. Makanya tadi Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Bapak Ibu, sebagai orang tua sekarang, untuk mengajari anak-anak, sulit apa mudah? Anak-anak sudah tergila-gila dengan game online. Orang dewasa tergila-gila dengan judi online. Orang tua tergila-gila dengan pinjaman online. Nah, senyum-senyum ya saudara-saudara ya. Berapa banyak yang kena pinjol. Pinjam 2 juta. Hanya diberi 1,4. Tapi tetap bayarnya 2 juta. Itu. Ngeri kan? Ini pinjam US supaya cepat. Lalu untuk bayar pinjam lagi. Pinjam berapa kamu? 3 juta. Dikasih 2,1. Tapi tetap bayar 3 juta. Waktunya minggu depan. Akhirnya bunuh diri enggak? Nah, saudara, lihat ya. Ngajarin orang tua begitu, ngajarin yang dewasa begitu, ngajarin yang anak-anak begitu. Sulit nggak? Sulit Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan 5-10 tahun ke depan ngajari anak-anak sekarang. Waduh. Bukan hanya ngajarin soal pendidikan di sekolah, ngajarin sopan santun ya wangel Bapak Ibu. Orang tua itu dianggap patung semua. Orang tua ngomong dianggap radio rusak. Video rusak Bapak Ibu. Dilihat aja enggak karena gambarnya jelek, rusak. Aduh, susahnya. Tapi Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, anak saya kan ngajar les ya Mandarin yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 sudah enggak ada kesulitan lah sepertinya karena udah biasa ngajar. Saya suruh ikut. Papa ikut aja denger. Oke, saya ikut, tak rekam. Terus dia tuh nggak peduli yang diajar ngerti apa enggak, ngerocos saya. Materiku banyak ya Pak? Banyak. Saya sebentar. Kamu pernah merenungkan enggak yang kamu ajar itu ngerti apa enggak? Aku ya kesel Pak. Kita nggak ngerti Pak. Ya wis tak bablasno saja. Nggak boleh. Papa ini jadi guru 35 tahun, tahu. Ya dia kan baru. Dia ada toh Pak. Murid itu sing wis ngerti kabeh. Enggak ada. Kalau sudah ngerti semua mau les enggak? Mau belajar enggak? Enggak ada. Jadi kalau mereka udah ngerti semua lah, enggak ada yang mau les. Terus saya tanya sama dia, dulu kamu waktu les Mandarin ya, kira-kira gimana? Langsung bisa enggak? Senyum-senyum dia. Yo gak iso, sampai saya kan nganter les juga, sampai saya ini denger gurunya itu sampai ngomong waktu nulis ya, kurang panjang. Loh, apa sih kurang panjang? Ya nulisnya huruf Mandarin itu ada yang kurang panjang atau apa gitu loh Bapak Ibu. Saya juga gak ngerti, tapi saya pernah denger kurang panjang. Itu waktu itu gurumu kesel gak kira-kira? Ya kesel juga. Nah, sama. Jadi ketika Tuhan tadi mengatakan belajarlah kepadaku Bapak Ibu, kita kan tidak langsung ngerti, dewasa, terus bisa ngajar, betul? Yang belajar setir mobil. Saya sih belajar sendiri, nekat bawa mobil sendiri, saudara. Jadi saya tidak ngalami belajar setir mobil. Kira-kira saya ngajari setir mobil itu kalau saya itu ampun Bapak Ibu, nggak sanggup. Kira-kira swabarnya minta ampun nggak? Yang nyetir mobil. Sabar. Kalau saya mungkin mati lagi apalagi yang manual ya, saudara ya, mati lagi. Aduh beloknya terlalu jauh sampai dibeli sama yang belakang gitu ya. Ya sudah ditulisi kursus mobil, nggak bisa baca itu orangnya, makanya ngebal tatet. Perlu sabar nggak kira-kira? Ekstra sabar Bapak Ibu.
Sudah 10 kali tetap gak iso-iso. Ini pengalaman adikku ya, belajar. Padahal metik ya gak iso-iso Bapak Ibu. Setelah itu bisa 20 kali kalau nggak salah ya. Tapi ya itu mobilnya besar kabeh. Ya malu masih belajar. Parkir ya nggak bisa, nyenggol sana, nyenggol sini. Tapi yang ngajari mesti sabar. Jadi saya bilang pada anak saya, jadi guru itu mesti sabar. Saya sampai hari ini juga disuruh sabar oleh Tuhan. Bahkan ada 1 atau 2 mahasiswa ketika pimpin doa selalu doanya begini. Tuhan, tolonglah Pak dosen, Pak Timotius Widodo, supaya diberi kesabaran dan lemah lembut. Sampai saya berkata, puji Tuhan, saya didoakan supaya sabar, semoga doamu terkabulkan ya. Ternyata dikabulkan Tuhan enggak Bapak Ibu? Enggak. Bulan apa kemarin? Saudara, awal Juni kemarin saya ngajar. Separuh murid saya tak usir. Padahal sudah didoakan berilah kesabaran. Tak usir yang separuh itu. Kenapa saya usir? Kenapa? Menurut saudara kalau saudara jadi guru sampai berani ngusir, ini mahasiswa STT loh, sekolah Alkitab loh. Saya usir saudara. Saking saya marahnya dan kesabaran saya habis. Kenapa? Nggak ngerjain tugas. Waktunya udah 2 bulan. Nggak dikerjain. Marah nggak kira-kira? Wow, marah. Saya usir. Duh, beneran nih Pak Tim. Beneran. Keluar kamu. Wah, emosi saya saudara. Padahal tadi sudah didoakan. Berilah kesabaran. Aduh Tuhan. Saya kok yang nggak bisa sabar ya. Sekarang kita hubungkan dengan Yesus. Tuhan Yesus mengajar 12 murid. Kira-kira penuh kesabaran nggak? Kira-kira muridnya Yesus itu sama murid saya itu yang lebih bencekno nih yang mana kira-kira? Lalu saya ingat bagian ini. Loh, Yesus tuh punya murid jenis Petrus gitu ya, saudara ya. Yang gimana saudara Petrus itu? Ngomongnya akeh tapi salah lagi, gak ngerti-ngerti juga. Kira-kira Tuhan itu lebih sabar dari saya nggak kira-kira? Pernah nggak Yesus ngusir Petrus, ngusir murid-murid yang lain? Pernah? Nggak pernah. Sampai dia berkata apa di Injil Yohanes? Barang siapa datang kepadaku, dia tidak pernah aku buang. Loh, saudara, sebab yang datang kepadaku diberi oleh Bapakku, dan semua orang yang datang kepadaku tidak pernah aku buang. Tidak pernah aku usir. Saya ingat ayat itu loh, saya kok berani ngusir ya. Ya, akhirnya mereka siangnya minta maaf gitu ya. Maaf Pak, minta maaf. Akhirnya saya boleh ke kelas lagi enggak Pak, sesi berikutnya setelah makan siang. Sebenarnya waktu saya usir mereka, murid hanya 15, saya usir separuh Bapak Ibu. Keterlaluan enggak? Baik laki, baik perempuan, podoai, tak usir. Keterlaluan kan, saking keterlaluannya. Sebenarnya ketika saya usir, hati saya itu sedih sebenarnya. Gak tega Bapak Ibu. Tapi ini harus saya lakukan. Sebab kalau enggak, modelnya akan begini. Nah, kalau dia sudah ingat ya, sudah mengalami yang begitu, kira-kira ini ingat enggak sampai besok? Dan saya bersyukur sudah 35 tahun. Murid-murid saya yang model kayak begitu itu ya. Ada yang jadi gembala, ada yang jadi dosen, ada yang jadi hamba Tuhan. Seneng gak? Kalau ketemu saya itu mesti ada yang ingat, iya ya Pak Tim dulu pernah begini-begini. Nah itu termasuk Adit itu kan muridku itu. Gak pernah tak usir tapi dia. Iya pernah jadi murid saya itu Adit itu. Ya Bapak Ibu gak pernah saya usir tapi. Karena berarti baik saja kan. Tapi kalau gak genah ya tak usir. Nah Bapak Ibu kita ingat. Yesus penuh kesabaran. Nah, di dalam lemah lembut, kerendahan hati, itu ada unsur kesabaran. Ternyata waktu Tuhan berkata, aku ini lemah lembut, di dalamnya ada unsur kerendahan hati. Coba, kalau orang gak bisa lemah lembut, bisa rendah hati gak? Atau sebaliknya, kalau orang gak rendah hati, bisa lemah lembut gak? Arogan yang terjadi. Sombong Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata apa? Aku melebihi dari guru-guru pada umumnya. Orang Farisi, ahli Taurat, itu guru-guru semua. Pada zaman itu Bapak Ibu. Mereka sabar. Sabarnya sampai seberapa?
Mereka rendah hatinya seperti apa? Mereka lemah lembutnya seperti apa? Beda, Bapak Ibu. Makanya lihat orang banyak ketika mendengar pengajaran Yesus, mereka memuji Yesus, dan mereka mengatakan apa? Mereka semua takjub akan pengajaran Yesus, tidak seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mereka. Mereka adalah guru-guru yang sangat hebat, tapi Yesus lebih hebat, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus punya karakter, punya sifat lemah lembut dan rendah hati. Kita semua belajar dari Yesus. Sampai hari ini pun saya masih belajar sama Yesus. Sama seperti lembu muda belajar sama lembu tua. Nah, Bapak Ibu, apa artinya kelemah lembutan? Kata Yunaninya praotes itu artinya bukan sikap lemah gemulai, bukan ya. Ternyata di dalam kamus itu artinya juga bisa dikatakan lemah lembut, bisa dikatakan apa? Rendah hati. Nah, artinya seperti ini. Lemah lembut yang dimaksud ini tidak sama dengan lemah gemulai. Ya, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi sama-sama seorang yang nggak kelihatan. Sama-sama. Tetapi seorang yang tidak suka mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya dan tidak tawar hati dalam kemalangan. Karena segala sesuatu yang diterimanya sebagai jalan Allah yang penuh hikmat dan kasih. Coba lihat Bapak Ibu, bukan seorang pendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya dan tidak tawar hati waktu mengalami kemalangan. Berapa banyak orang ketika mengalami sesuatu yang tidak enak ya katakanlah, tawar hati apa kuat hati apa tabah hati? Ya yang terjadi kan apa saudara? Tawar hati. Wah kalau gini caranya aku gak mau datang lagi lah ke gereja, gak mau lagi lah pelayanan. Biasanya apa? Gesekan dengan sesama rekan sepelayanan. Nah ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu. Nah akhirnya marah, akhirnya kecewa, sudah gak mau. Ya Bapak Ibu itulah. Berarti lemah lembut? Enggak, sombong berarti saudara. Betul ya, ingat ya, ini sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bisa apa dikatakan kuat ya menghadapi semuanya itu, bahkan kalau ada unsur dendam, sakit hati, mesti bertobat. Kenapa? Karena itu bukan seperti Yesus. Coba kita lihat. Kalau begitu apa? Keramahan dan kelembutan Kristus adalah dasar bagi Paulus dalam mengajar. Oke, ia menganjurkan supaya sikap atau roh, karena kelemah lembutan itu adalah salah satu aspek dari buah Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, roh kelemah lembutan ini dipegang dengan teguh dalam menegur atau mengajar umat Tuhan atau jemaat yang berbuat salah. Nah, coba lihat. Ketika Yesus mengatakan aku ini lemah lembut dan rendah hati, ternyata dia tunjukkan sikap itu ketika tentara Romawi menangkapnya. Nah, itu diambil dari film The Passion ya, of the Christ itu. Adegan itu waktu Yesus dicambuk, sudah lihat ya? Ya langsung tak matikan Bapak Ibu. Kenapa saya nggak tega? Ketika Yesus dicambuk, dipukul. Ini sebelum pikul salib ini waktu diadili Bapak Ibu. Ya, di hadapan Pilatus, imam besar ya, Herodes. Bapak Ibu lihat. Apa respon dari Yesus? Karena dia benar-benar lemah lembut dan rendah hati. Ketika dia mendapat makian, dia diolok-olok, dia diejek, dia dipukul, dia diludahi, dia disiksa, bahkan mati di Golgota. Perhatikan. Namun ia tidak membuka mulut sebagai tanda perlawanan. Itu sudah dialami oleh Yesus. Bapak Ibu, kalau mau jujur ya, orang yang paling bisa sombong itu sebenarnya siapa? Yesus. Dia Allah yang maha tinggi, dia punya segalanya. Betul? Bapak Ibu. Dia bisa kan sombong sebenarnya? Bisa. Tidak lemah lembut? Bisa Bapak Ibu. Arogan? Bisa. Tapi lihatlah. Dia yang seharusnya sombong, justru dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Sampai dia mau mati di atas kayu salib. Jadi artinya apa untuk kita? Sebenarnya kelemah lembutan dan kerendahan hatinya itu seperti satu koin dengan dua sisi ya. Tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Menggambarkan seorang yang bisa marah pada saat diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila itu diperlukan.
lukan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepadanya, ketika Tuhan tadi berkata, belajarlah kepadaku. Belajar dalam hal apa, saudara? Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, kenapa tadi beban kuk itu menyenangkan? Ketika saya dan saudara meresponi undangan Tuhan, siapa yang mengundang kita? Yang kedua, kita belajar dari Dia yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan. Yang ketiga, yang terakhir apa, saudara? Ternyata saudara-saudara diingatkan apa? Kita tidak menanggung kuk atau beban sendiri. Seperti lembu muda tadi, Bapak Ibu. Coba kalau itu dilepas, kelenger nggak itu lembu mudanya itu? Iya, karena dia masih muda, nggak kuat ini bebannya. Makanya dipasangkan dengan lembu tua. Nah, Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Jadi ketika saudara-saudara menghadapi ya tanda petik beban itu, ya kalau karena dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan, tapi di dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, ingat kita harus mengandalkan Tuhan, karena kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus ingat, Bapak Ibu, ketika kita punya pergumulan apa saja, contoh yang sangat sederhana, tim musik, tim pujian bisa ke panggung, ya. Coba lihat, Bapak Ibu, ketika kita sakit, saya mau tanya, Yesus sudah menanggung sakit kita enggak? Iya. Dia yang pertama kali sudah menanggung sakit penyakit itu. Ketika saudara mengalami kelemahan, dia sudah tanggung enggak kelemahan itu? Sudah, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apapun yang kita alami, kita tidak sendiri. Karena Yesus sudah menanggung terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, ayo bangkit berdiri. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Supaya kuk itu menyenangkan, beban itu ringan. Sama-sama, Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum pernah sampai menyucurkan darah. Siapa di antara kita yang punya beban pergumulan, kalau mau menyenangkan, datanglah kepada Yesus. Mari kita nyanyi satu pujian, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia lepaskanku dan bebaskanku. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya.
Yesus, Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Allah kami, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hidup dalam kelemahan kami Tuhan, tetapi Engkau hadir dan memberikan kekuatan pengharapan. Engkau yang mengajarkan kami Tuhan, bagaimana berjalan bersama Tuhan di dalam kekuatan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Kristus ada kepastian bagi kami semuanya. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Widodo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya pengurapan hikmat, perlindungan, pemeliharaan Tuhan selalu menyertai hamba-Mu Tuhan, di dalam melayani, di dalam bekerja, mengajar para murid Tuhan, mahasiswa. Mereka boleh menemukan kebenaran yang sejati Tuhan. Berdoa untuk keluarga hamba-Mu ini Tuhan, anak-anak dan istri Tuhan, memberkati mereka di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka Tuhan. Tuhan yang menjamin. Terima kasih Bapa, kami yang mendengar semua, kami yang sudah diberkati, kami percaya kami pulang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena kami ingin Tuhan hidup kami berdampak bagi banyak orang. Kami tahu kami sudah dibebaskan Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.